Oke, halo semuanya. Pernah nggak sih kalian penasaran apa aja sebenarnya isi jeroan komputer atau laptop kalian? Bukan dari brosur ya, tapi benar-benar dari dalam mesinnya. Hari ini kita bakal jadi detektif digital dan bongkar semua rahasianya. Sering kan kita dengar spesifikasi teknis kayak RAM 8 GB atau prosesor AMD tapi ya kartinya apa gitu. Kadang kedengarannya kayak bahasa alien kan? Nah tenang aja, hari ini kita bakal terjemahin semuanya jadi bahasa manusia. Kenalan dulu nih sama jagoan kita, CPU-Z. Anggap aja aplikasi gratis ini semacam KTP super canggih buat komputer kalian. Semua rahasia yang tersembunyi di balik casing itu bakal kebongkar di sini, dan kita akan bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari bagian yang paling vital ya, pusat dari segala-galanya. Yep, kita akan bahas otaknya komputer, alias CPU atau prosesor. Coba lihat, di tab pertama CPU Z, langsung kelihatan jelas kan? Ini dia identitas otaknya. AMD 3020E with Radeon Graphics. Ini nama lengkap dari otak yang jadi motor penggerak mesin ini. Oke, sekarang ayo kita terjemahin angka-angka ini biar gampang. Teknologi 12 nanometer itu artinya neuron-neuron di otaknya ini super kecil, jadi lebih irit listrik dan gak gampang panas. Terus, 2 core, itu artinya dia punya 2 otak mini yang bisa kerja barengan. Jadi pas kita buka banyak aplikasi, tetap lancar jaya. Dan kecepatan inti 2,6 GHz itu, ya seberapa cepat dia mikir. Makin tinggi makin set. Tentu aja, otak sepinter apapun nggak bisa kerja sendirian kan? Dia butuh semacam sistem syaraf pusat buat nyambung ke seluruh badan. Nah, itulah tugas si motherboard. Yuk, kita intip tulang punggungnya komputer ini. Betul banget. Motherboard itu ibaratnya papan sirkuit raksasa yang jadi jalur komunikasi utama. Dia yang mastiin si otak, memori, dan semua komponen lainnya bisa ngobrol dan kerja sama dengan baik. Tanpa dia, ya semua cuma jadi pajangan mahal. Nah, di tab mainboard, kita bisa kenalan langsung sama si tulang punggung ini. Kelihatan tuh, pabrikannya SH, modelnya NCS 114 RCTT. Info kayak gini tuh penting banget loh, apalagi kalau suatu saat nanti kalian mau upgrade komponen. Jadi intinya motherboard ini kayak manajer lalu lintas di dalam komputer. Dia punya jalan tol super cepat yang namanya PCI Express buat mastiin data bisa wus-wus ngalir antara prosesor sama kartu grafis tanpa ada macet. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bahas soal memori. Nah, ini nih yang sering banget bikin bingung. Bedanya RAM sama penyimpanan atau storage itu apa sih? Sering ketukar kan? Ayo kita lurusin sekali dan untuk selamanya. Ini dia analogi paling gampang buat ngertiin. Bayangin aja, RAM itu meja kerja kalian. Tempat buat naruh semua alat dan bahan yang lagi kalian pakai sekarang juga. Nah, kalau penyimpanan, entah itu SSD atau hard drive, itu ibarat lemari arsip kalian, buat nyimpen file buat nanti-nanti. Jadi, gampangnya gini, makin banyak tab browser yang kalian buka, makin banyak aplikasi yang jalan barengan, ya makin gede juga meja kerja yang kalian butuhin. Itulah gunanya RAM yang kapasitasnya besar, biar nggak berantakan dan lemot. Kalau kita intip di tab Memory, kelihatan total kapasitasnya 8 GB. Oke, standar lah ya. Tapi, tunggu dulu. Coba deh perhatiin detail kecil ini, channel 8. Di situ tertulis 2 kali 64 bit. Artinya apa? Artinya RAM ini jalan di mode dual channel. Dan ini penting banget. Terus, gimana caranya bisa jadi 8 GB di mode dual channel? Jawabannya ada di tab SPD. Nah, di sini kelihatan kalau di slot hashtag 1, itu kepasang 1 keping RAM 4 GB. Artinya, pasti ada 1 keping 4 GB lagi di slot satunya. Nah, ini dia rahasianya. Dual channel itu artinya ada 2 keping RAM yang kerja barengan. Ibaratnya, komputer kita jadi bisa kerja pakai 2 tangan, bukan cuma 1. Akses datanya jadi bisa 2 kali lebih cepat. Jauh lebih responsif, jauh lebih efisien. Oke. Otak udah kita bahas, tulang punggung beres, meja kerja juga udah. Sekarang, kita bahas bagian yang bikin kita bisa lihat semua hal keren di layar. Kita bahas matanya komputer. Yap, GPU atau Graphics Processing Unit. Anggap aja dia ini seniman digital di dalam komputer kita. Semua yang kalian lihat di layar, gambar, video, bahkan teks ini, semuanya dilukis sama si GPU. Di tab Graphics, kita ketemu nih sama si seniman, namanya MND Radeon Vega 3 Graphics.
Nah, perlu dicatat, ini jenisnya GPU terintegrasi. Artinya, dia jadi satu paket sama prosesor utama yang bikin dia efisien banget buat kerjaan sehari-hari. Terus artinya buat kita apa? Gampangnya gini, Radeon Vega 3 ini jago banget buat tugas harian. Ngetik, browsing, nonton film HD, itu semua lancar jaya. Tapi kalau kalian mau main game berat atau kerja rendering 3D profesional, ya jujur aja ini bukan kelasnya. Kalian butuh mata yang lebih kuat. Oke, kita udah bedah satu persatu komponennya. Ya, sekarang ayo kita rangkai lagi ceritanya, biar dapat gambaran utuh soal mesin yang kita pegang ini. Jadi, kesimpulannya, laptop ini punya otak dari AMD yang irit daya, tulang punggung dari SH yang kokoh, meja kerja 8GB yang super gesit karena pakai 2 tangan alias dual channel, dan mata dari Radeon yang jernih buat tugas sehari-hari. Kombinasi inilah yang menciptakan pengalaman kalian saat pakai laptop ini. Nah, sekarang kalian udah bisa baca KTP komputer kalian sendiri. Kalian bukan cuma pengguna biasa lagi, tapi udah jadi penjelajah yang ngerti isi mesinnya. Jadi, coba deh download CPU Z, gratis kok. Terus lihat sendiri, cerita apa sih yang disimpan sama komputermu?